Ngobrolin aja mengenai itu karena memang alat pendeteksi kebohongan digunakan dalam pemeriksaan tersangka pembunuh Angelin. Meski tingkat kesuksesannya mencapai 90%, hasil tes seperti tadi Marisa katakan tidak bisa digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Alat pendeteksi kebohongan atau poligraf telah digunakan untuk berbagai kasus selama puluhan tahun. Alat ini menganalisis tekanan darah, denyut nadi, dan pernafasan dari seseorang untuk menentukan kebenaran dari ucapannya. Poligraf diciptakan di tahun 1921 oleh John Augustus Larson, seorang mahasiswa kedokteran yang merangkap sebagai polisi. Meski dianggap sebagai salah satu penemuan terbaik sepanjang masa, kebenaran dari poligraf masih merupakan suatu kontroversi. Tingkat kesuksesan poligraf mencapai 85 hingga 95%. Namun ada beberapa kasus, tes ini ternyata bisa dikelabui. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah kasus Green River Killer di Amerika Serikat. Gary Ridgway diduga terlibat dalam 48 kasus pembunuhan. Tes kebohongan membuktikan Ridgway tidak bersalah. Namun 20 tahun kemudian, Ridgway mengakui perbuatannya setelah terbukti salah dengan hasil tes DNA. Poligraf tidak dapat menjadi suatu bukti yang memecahkan kasus. Di Indonesia, hasil lie detector hanya dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dan tidak bisa sebagai dasar keyakinan dalam membuat keputusan. Dalam prakteknya, alat pendeteksi kebohongan paling banyak digunakan untuk kasus pelecehan seksual. Di Inggris, para pelaku pelecehan seksual yang telah dibebaskan harus menjalani tes kebohongan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan di Amerika, tes kebohongan digunakan untuk merekrut anggota baru untuk bekerja dalam pemerintahan, kepolisian, dan pusat intelijensi seperti FBI dan CIA.